Jumat 19 November pukul 8 malam live di Kompas TV. Salah seorang anggota Majelis Ulama Indonesia (MUI) ditangkap tim Densus 88 Anti Teror Polri adalah Ahmad Zain An-Najah yang awalnya disebut polisi berinisial AZA. Ahmad Zain ditangkap bersama Farid Okbah dan satu orang lainnya berinisial AA. Ketiganya ditangkap di sejumlah rumah di Bekasi, Jawa Barat, Selasa dini hari dan telah ditetapkan sebagai tersangka. Polisi menyebut ketiganya diduga terlibat dalam jaringan kelompok teroris Jamaah Islamiyah yang menggalang dana untuk mendukung aksi terorisme. Penangkapan ini juga berkat keterangan dari para tersangka terorisme sebelumnya. Beberapa barang bukti yang telah diamankan itu dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Badan Mal Abdurrahman bin Auf, itu menjelaskan tentang keterlibatan yang bersangkutan, ditambah juga keterangan 28 saksi. Ini merupakan para tersangka yang telah tertangkap terdahulu, menerangkan kepada penyidik bahwa ketiga orang tersebut terlibat di dalam aktivitas pendanaan kelompok teroris JI ini. Sementara itu, Majelis Ulama Indonesia membenarkan kabar bahwa Ahmad Zain An-Najah yang ditangkap Densus 88 merupakan anggota Komisi Fatwa MUI. Dalam keterangan secara virtual di Mabes Polri, Ketua MUI Holil Nafis mengatakan MUI langsung menonaktifkan Ahmad Zain dari kepengurusan. MUI juga menyebut kegiatan Ahmad Zain tidak ada kaitannya dengan MUI. Yang pertama, yang bersangkutan benar adalah anggota Komisi Fatwa MUI yang merupakan perangkat organisasi di MUI yang fungsinya membantu Dewan Pimpinan MUI. Yang kedua, dugaan keterlibatan yang bersangkutan dalam gerakan jaringan terorisme merupakan urusan pribadinya dan tidak ada sangkut pautnya dengan MUI. Yang ketiga, MUI menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada aparat penegak hukum. Selain Ahmad Zain dikenal sebagai anggota MUI, Farid Okbah juga merupakan sosok yang selama ini dikenal sebagai Ketua Umum Partai Dakwah Rakyat Indonesia atau PDRI. Polisi kini terus mendalami jaringan yang berkaitan dengan ketiga tersangka tersebut. Penangkapan ketiga tersangka tindak pidana terorisme ini berselang 2 minggu setelah Densus 88 membongkar jaringan di Lampung yang menggalang dana bagi kegiatan teroris. Tim Liputan, Kompas TV. Ya, saudara, salah seorang pengurus Majelis Ulama Indonesia atau MUI menjadi tersangka untuk tindak pidana terorisme. Ahmad Zain, pengurus tersebut, kini sudah dinonaktifkan dari MUI dan bagaimana kemudian nanti komentar lain dari pengurus MUI terkait dengan hal ini dan juga mengapa organisasi keagamaan sering sekali dijadikan menjadi tempat bernaung bagi beberapa terduga teroris. Dan kami akan segera membahasnya. Ada berjanji untuk bergabung bersama kami, masih coba terus kami hubungi Ketua MUI Bidang Dakwah Holil Nafis dan sudah bergabung pada saat ini secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi, Kepala Bagian Penerangan Umum atau Kabak Penum Divisi Mabes Polri Kombes Ahmad Ramadan dan juga pendiri NII Crisis Center Bung Ken Setiawan. Selamat pagi Pak Ken, selamat pagi Pak Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ahmad tidak bisa bergabung lewat video begitu, jadi lewat telepon, terima kasih. Nah, saya baru saja mendapatkan kabar bahwa Mas Holil sudah bergabung. Mas Holil, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mas Bayu. Ya, ada Pak Ahmad dan juga Mas Ken Setiawan, Pak Ahmad Ramadan di sini, Mas Holil. Terima kasih waktunya. Ya, Pak Ahmad, perkembangan sampai pagi ini, saya tahu ini baru tanggal 16 kemarin begitu. Pak Ahmad Ramadan, paling utama adalah ini semua tiga-tiganya sudah menjadi tersangka. Konfirmasi, betul ya Pak Ahmad Ramadan ya? Ya, benar. Ya.
Berarti segala bukti-bukti sudah cukup begitu, karena jujur saja sebagai masyarakat kita berpikir apa iya nih ada pengurus MUI juga terlibat. Ternyata bukti-buktinya memang sangat kuat, dan mengapa kemudian Densus 88 bergerak atau bertindak hal tersebut karena sudah didasari bukti. Begitu ya Pak Ahmad Ramadan? Ya, penangkapan terhadap ketiga tersangka teroris yang dilakukan oleh Densus 88 anti teror Polri tentu telah didukung oleh bukti-bukti yang cukup, Mas. Oke. Nah, inilah yang kemudian sekali lagi masyarakat, mumpung Pak Ahmad Ramadan ada, sudah menjadi tersangka begitu. Pak Ahmad, apakah kemudian terutama berkaitan dengan Ahmad Zain begitu, sudah terlihat bahwa Ahmad Zain ini berada di MUI dan kemudian melakukan tindak pidana terorisme begitu dengan menggunakan jabatannya atau situasinya sebagai seorang pengurus di MUI, ini sudah terlihat atau belum Pak Ahmad? Bisa kita tahu itu? Saya sampaikan bahwa fokus yang dilakukan dalam penegakan hukum oleh Densus 88 itu bukan berfokus kepada profesi ataupun institusi, namun fokus kepada peran dan keterlibatan tersangka di dalam tindak pidana terorisme itu. Dalam hal ini, keterlibatan para tersangka dalam jaringan organisasi teroris J. Oke, baik. Dimengerti Pak Ahmad. Jadi ini sesuai nih dengan, saya apresiasi Pak Holil Nafis, MUI cepat sekali melakukan memberikan keterangan kepada publik melalui preskon begitu, dan mengatakan bahwa hal ini adalah urusan pribadi dari pengurus MUI yang kemudian ditangkap, dalam ini Ahmad Zain. Jadi ini betul-betul pribadi, tidak ada hubungannya dengan MUI. Kira-kira begitu ya, Mas Holil? Ya, begitulah. Karena dia posisinya anggota dari komisi. Anggota komisi itu perangkat dari pimpinan. Paling datang pada saat rapat saja. Itu pun ya nggak ada kursi, nggak ada meja di MUI. Hanya ada ruang rapat bagi anggota komisi. Jadi nggak ada berkas, nggak ada koordinasi di internal kantor MUI. Dan itulah bagian dari partisipasi dari ormas Islam yang tergabung di Majelis Ulama Indonesia. Kalau dihitung-hitung sebenarnya itu udah terlambat kami untuk bersikap. Harusnya sore hari sudah bersikap. Cuman kami harus mengumpulkan data-data sehingga yang diambil keputusan itu betul-betul komprehensif. Setelah kami mendapatkan informasi dan data, ya malam hari kami putuskan dan kita untuk ngedraft keputusan tertulis biar tidak disalahpahami oleh masyarakat, sehingga masyarakat bisa baca utuh dari sikap MUI itu. Ya, dimengerti. Nah, saya juga jadi lebih jelas lagi berkaitan dengan bahwa Ahmad Zain ini bukan inti kepengurusan dari MUI yang kemudian ikut menentukan sebuah keputusan-keputusan begitu berkaitan dengan apa yang harus dilakukan atau menjadi tugas-tugas penting MUI selama ini di Indonesia. Tetapi menjadi rantai bagian saja begitu. Dan hal semacam ini sebetulnya banyak sekali yang seperti Ahmad Zain ini, dalam artian MUI itu banyak dibantu dengan ormas-ormas segala macam yang kemudian banyak memberikan sumbangan kerja begitu, tetapi bukan bagian inti dari MUI. Kira-kira gitu ya Pak Holil ya? Ya, MUI itu kan midhollah. MUI itu adalah payung besar bagi ormas Islam. Iya. Jadi ormas Islam Ahlussunnah wal Jamaah yang memang tidak ada masalah hukum dengan Indonesia dan diakui, ya itu bisa ada keterwakilannya di MUI. Secara proporsional. Kebijakan itu dilakukan secara kolektif kolegial dan ditetapkan oleh pimpinan MUI, apalagi yang menyangkut hal yang besar. Ya, pasti atas seleksi dari komisi-komisi yang menyiapkan draftnya itu diputuskan oleh pimpinan gitu. Ya, oke. Pun begitu, Mas Holil, apakah ini kemudian juga menjadi introspeksi bagi MUI bahwa bagian-bagian ormas yang terlibat untuk
MUI dalam mengambil keputusan sekalipun begitu, kalaupun tidak pengurus inti, ini akan ada introspeksi karena kan tetap saja kemudian dilihatnya atau kita khawatir gitu masyarakat melihat MUI kebablasan ya atau ada kebobolan begitu, ada urusan MUI yang bisa saja disusupi oleh para pelaku tindak terorisme. Nah, hal semacam ini menjadi introspeksi ke depan, Mas Solil? Ya, saya pikir tidak fair juga, Mas Bayu. Kalau pekerjaan individu kemudian disandarkan kepada MUI, yang MUI itu hanya afiliasi keorganisasian sebagai tempat berhimpun. Malah tidak disebutkan organisasi asalnya. Ini kan ada framing menurut saya yang tidak fair di media itu menjadi beritanya MUI dan seakan-akan MUI yang mempunyai masalah. Makanya kami harus tegaskan framing-framing yang seperti ini harus kita klarifikasi. Bahwa harus dikembalikan kepada organisasi asalnya. Kalau toh upamanya ada di antara kita, pengurus kita, apalagi cuman ya anggota bukan ngecilin, itu anggota bukan pemegang policy, mungkin punya hak usul, tapi bukan pemegang policy. Kemudian lembaganya menjadi rusak. Betapa banyak perguruan tinggi itu bukan hanya dosennya, rektornya korupsi. Mungkin juga ada kekerasan seksual atau pelecehan seksual. Kemudian apakah harus semuanya di-tracking kembali atau bahkan barangkali perguruan tingginya atau lembaganya dibubarkan. Ini bukan hanya kepada kita di MUI yang memang konsen dari awal ada fatwa anti terorisme, kami membentuk badan anti terorisme juga hasil Munas kemarin. Ini koreksi bagi kita bahwa kita juga masih ada. Yang kedua, masih ada terorisme maksud saya. Yang kedua juga perlu menjadi pelajaran bagi kita. Ini kan masih proses hukum. Jangan diadili dulu. Ya meskipun ada sebagian mengatakan kalau sudah ditangkap Densus itu sudah buktinya jelas. Kami termasuk bagian yang meyakini itu. Kami karena percaya kepada penegak hukum bahwa dia tidak akan sembarangan untuk melakukan tindakan. Tetapi sebagai asas hak dasar warga, tentu kita hormati dulu proses hukum itu. Biar kita tidak melebar kemana-mana. Saya setuju dengan kepolisian. Saya kemarin termasuk hadir via online saat press conference. Ini harus kembali pada personalnya. Jangan merembet kemana-mana sehingga memicu masalah dan membuat semraut fokus asli bagaimana memberantas terorisme itu menjadi melebar dan tidak fokusnya jadi hilang. Menjadi perseteruan sosial atau menjadi kecurigaan antar lembaga. Baik, saya setuju dengan Mas Solil. Mudah-mudahan ini menjadi clear juga kami menjadi media untuk kemudian menyampaikan ini ke publik. Terima kasih Mas Solil. Saya ke Mas Ken Setiawan. Mas Ken, Anda melihat penangkapan-penangkapan ini dari tanggal 16, bahkan sejak sebelumnya ada beberapa penangkapan dari Densus 88. Apa yang kemudian Anda lihat? Kalau kemudian secara pribadi ada orang-orang yang juga masuk di dalam, saya nggak bilang sekali lagi nih, supaya saya tidak salah juga menjelaskan atau maksud dari Mas Solil tadi, bahwa ini bukan pengurus inti dari MUI begitu. Dan kemudian apakah memang ada upaya gitu untuk tetap masuk ke dalam MUI sebagai sebuah lembaga atau ada ini juga strategi atau seperti apa? Nah kira-kira gitu. Ada yang juga membuat partai, nah semacam ini. Mungkin Anda melihatnya seperti apa nih? Apa yang sedang dilakukan oleh jaringan teroris yang ada di Indonesia? Mungkin? Baik. Akhir-akhir ini kita dikejutkan ya. Beberapa penangkapan. Halo? Bung Ken, Anda masih terhubung dengan kami? Tampaknya terjadi gangguan dengan Bung Ken. Kalau Pak Ahmad Ramadan masih tersambung. Pak Ahmad? Halo, ya. Ya, Pak Ahmad, bisa dijelaskan lagi Pak. Mas Solil tadi mengatakan ini adalah soal pribadi, jangan sampai kepada kita masyarakat begitu. Saya termasuk bagian dari masyarakat menganggap MUI adalah bagian dari hal-hal yang kemudian salah. Tadi Pak Holil sudah menjelaskan. Jadi ini betul-betul semua adalah akan ditindaklanjuti memang secara pribadi begitu, Pak Ahmad? Ya. Seperti saya katakan tadi bahwa fokus pada keterlibatan
tindak pidana terorisme. Nah, di mana dalam hal ini keterlibatan para tersangka dalam jaringan organisasi teroris JI. Jadi kami tidak melihat apakah yang bersangkutan dari institusi, tapi fokus kami ya pada keterlibatan pelaku atau tersangka tersebut. Di mana JI kita ketahui telah ditetapkan oleh pengadilan sebagai organisasi teroris dan terlarang. Konsekuensi setiap orang yang bergabung atau terlibat dengan JI, konsekuensinya akan menghadapi proses hukum. Dalam hal ini, hukum pelanggaran atau tindak pidana terorisme yang dilakukannya. Oke, Pak Ahmad, ini ada hubungannya penangkapan-penangkapan yang terjadi tanggal 16 dengan apa yang kemudian sebutlah kalau kita sedikit mundur di Lampung begitu. Ini ada hubungannya, semua dalam satu rangkaian, Pak Ahmad? Jelas ada hubungannya. Pertama, kami katakan bahwa kaitannya adalah dalam satu jaringan organisasi terorisme JI. Jadi penangkapan-penangkapan juga bukan yang beberapa hari yang lalu, tapi juga penangkapan beberapa waktu setahun atau 2 tahun yang lalu. Kita ketahui tahun lalu kita telah mengamankan barang bukti berupa kotak amal yang jumlahnya ribuan, di mana itu digalang oleh Yayasan BM Aba Abdurrahman bin Auf, di mana BM Aba ini adalah sebuah yayasan yang berkamuflase yayasan berkedok sosial, walaupun memang betul dilakukan kegiatan-kegiatan sosial dan pendidikan, namun dalam pelaksanaannya pengumpulan dan penggalangan dana itu digunakan untuk aksi-aksi terorisme. Nah, BM Aba ini terafiliasi dengan jaringan JI. Itu hubungannya. Dan seperti kita rilis kemarin, pengungkapan ini bukan proses yang spontanitas, tapi merupakan proses yang cukup panjang untuk menentukan tersangka ini. Setelah melakukan pemeriksaan, setidaknya ada 28 tersangka. Jadi ada 28 BAP. Semuanya mengarah kepada ketiga tersangka ini. Tersangka inisial FAO, AZA, dan AA. Di mana di dalam keterangan bahwa saudara AZA adalah sebagai ketua Dewan Syariah Lembaga Amil Zakat BM Aba ini. Sedangkan FAO sebagai anggota Dewan Syariah. Nah, kira-kira itu hubungannya. Jadi keterkaitannya sangat kuat ya. Baik, oke. Terbayang Pak, terima kasih sudah ada semacam kejelasan pagi hari ini dari keterangan yang disampaikan Pak Ahmad bahwa ini satu rangkaiannya begitu. Kita ingat saja, ada pengumpulan dana pada waktu itu dan itu ternyata oleh kepolisian dalam hal ini Densus 88 terus diselidiki dan ini rangkaiannya. Nah, saya kembali ke Mas Ken. Mas Ken tadi sempat terputus hubungan suaranya. Apa yang Anda lihat dari situasi ini? Apalagi Pak Ahmad menjelaskan bahwa ini adalah masih dalam rangkaian pengumpulan dana. Nah, hal semacam ini memang masih terjadi, artinya sedemikian rupa masih bisa dilakukan di Indonesia. Apa yang kemudian Anda lihat dari apa yang kita lihat oleh Densus 88 sekarang ini? Mas Ken? Baik, perlu kita ketahui bahwa terorisme itu adalah kejahatan extraordinary crime. Kejahatan kekerasan yang berdimensi khusus karena ya korbannya manusia dan orang yang tidak berdosa. Kita dihebohkan kemarin di Lampung ini, penangkapannya itu luar biasa. Yang ditangkap itu kepala sekolah, ada guru, ada pesantren, orang dan Yayasan Aba ini. Dekat rumah saya kebetulan, orang semua terkaget-kaget. Ternyata ini terkait dengan terorisme dan lucunya adalah
di Dewan Penasehat ABA ini banyak tokoh-tokoh masyarakat yang masih nggak tahu, kita nggak tahu kok. Dan apalagi terkait penangkapan salah satu anggota komisi MUI, ini membuktikan bahwa ya terorisme bisa menimpa siapa saja. Ya. Dan terkait mungkin bahwa ini bukan bagian dari MUI, susah memang untuk mengklirkan kepada masyarakat bagaimanapun juga beliau adalah juga bagian dari MUI. Jadi nah ini yang menurut saya menjadi evaluasi besar. Bila seorang tokoh di MUI saja walaupun bukan bagian penting ya di sana, tapi membuktikan bahwa kalau di MUI sudah bisa tertusuk apalagi organisasi-organisasi masyarakat yang lain, termasuk ya mereka bisa menyusup di kalangan pemerintahan, ASN, termasuk di TNI Polri. Jadi ini jadi evaluasi dan kita bersama ternyata terorisme ini bisa masuk dalam formal. Ya. Faktanya memang ya ini terjadi dan masyarakat memang hari ini ya terkait apalagi kita misalkan ada oknum di MUI yang begitu terkait masalah 88 ini nanti akan ada tanya lah terus mengikuti dan 88 terkait ya mungkin lebih kepada opini yang negatif. Menurut saya kita semua harus sepakat bahwa kita harus mendukung UPN 88 karena memang kejahatan di luar terkait ini menjadi fitnah pada umat Islam karena dan terorisme ini tidak mewakili satu agama apapun. Jadi terorisme ini dia adalah musuh agama dan kita semua harus dukung. Ada densus saja banyak terorisme. Bagaimana kalau tidak ada densus? Bahkan kita lihat ada tokoh di DPR yang akan membubarkan densus 88. Nah ini menurut saya sebuah keprihatinan kita bersama dan kita bersama supaya ya terorisme jangan sampai menyebar di masyarakat. Karena memang kelemahan negara ini adalah hari ini tidak ada undang-undang yang melarang dua paham yang bertentangan dengan Pancasila. Sementara paham-paham radikalisme atas nama agama ini belum bisa ditindak sebelum mereka melakukan tindakan teror atau berafiliasi dengan terorisme. Jadi ya bila apa hanya monitor ya ini kan aparat tidak 24 jam memonitor gerakan. Baik. Kita khawatirkan akan menjadi konvoy. Berbahaya sekali. Mas Ken, ada sedikit gangguan lagi nih, agak terputus-putus apa yang Anda sampaikan walaupun masih kita dapatkan intinya. Sambil memperbaiki itu kita jeda dulu dan nanti Mas Holil dan juga Pak Ahmad mudah-mudahan masih bisa bergabung untuk kemudian melihat dari apa yang kemudian terjadi ini penangkapan kali ini, apa yang kemudian bisa kita cerminkan dan kemudian kita waspadai bersama sebagai peringatan atau kewaspadaan kita semua akan bahaya terorisme. Tetap bersama kami lanjutkan usai jeda.